ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan, dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau dengan kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki, dan semoga dijaga, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan roh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara-saudaraku, keluargaku seiman, seakidah, keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kairen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali di malam yang penuh dengan limpahan kasih sayang Allah, malam yang penuh dengan hikmahnya Allah, bersama-sama kita satukan hati kita, kita satukan batin kita, kita satukan angan kita semata-mata untuk menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam keharibaan Zat yang menggenggam kehidupan kita, yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan rahman dan rahimnya, sehingga tidak pernah sedetik pun Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan kita. Setiap saat dan detik mencurahkan rahman dan rahimnya, wa zahiran wa batinan. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita yang mendalam keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya tidak hanya ikrar dan rasa daripada syukur, ada satu kesanggupan yang harus kita wujudkan. Orang yang bersyukur sanggup takwa kepada Allah. Orang yang bersyukur sanggup untuk patuh, sanggup untuk taat kepada Allah. Sebagaimana alhamdulillah, segala puja puji milik Allah, maka komitmen orang yang berikrar hamdalah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kesanggupan sampai akhir hayat untuk menterpujikan langkah perbuatan lahir dan batinnya. Maka tatkala kita alhamdulillah, tatkala kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya terwujud dalam langkah terpuji tingkah pola kita, terpuji perbuatan kita, terpuji tingkah laku lahir
lahir dan batin kita, sehingga layak kita diakui sebagai hamba Allah, Zat yang maha terpuji. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, imamul muttaqin, imamul mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai suri tauladan bagi kita semua, sebagai tuntunan-tuntunan nyata dalam kehidupan kita, agar kita mampu hidup selamat dunia sampai akhir. Rasulullah hadir dengan uswahnya, uswatun hasanah, dengan khuluqul azimnya, khuluqul Quran. Maka tentunya tatkala kita mengaku sebagai umat Rasulullah kembali, juga harus ada kesanggupan untuk mengikuti tuntunannya, kesanggupan untuk mengikuti perjuangannya, kesanggupan untuk berjuang di alam perjuangannya Rasulullah, yaitu hidup dan mati menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati betul-betul dilandasi niat tekad yang sama dengan niat tekadnya Rasul. Untuk apa baginda Rasulullah hidup? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan gelar Rasulullah, mendapatkan gelar Habibullah, sebagai utusan Allah yang betul-betul membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya tidak hanya ikrar, sholawat, tetapi juga harus ada kesanggupan perjuangan di setiap saat dan detiknya. Setiap saat dan detik senantiasa bergabung di alam perjuangannya Rasulullah, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka disinilah pentingnya kita ngaji, disinilah pentingnya kita bertolabul ilmi, disinilah pentingnya kita hadir bersama bermunajat dalam keluarga besar At-Tazkir kalian, adalah sebagai pelajaran bagi kita semua agar kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Karena setiap saat dan detik dunia memanggil kita, hawa nafsu memanggil kita untuk menjauh dari Allah. Disinilah perlunya kontrol, kompas dalam kehidupan kita. Apakah langkah kita ini masih di jalan Allah, ataukah sudah mulai bergeser dari jalan yang benar? Apakah masih berada dalam siratul mustaqim, ataukah sudah lepas dari siratul mustaqim? Maka kontrol ini setiap saat dan detik harus kita lakukan. Setiap saat dan detik kita bersolawat, bertawajuh, kitmir, zikir, untuk mengontrol lahir dan batin kita. Apakah kita bekerja betul-betul angannya menuju Allah? Di saat kita bangun tidur, adakah asma Allah? Di saat kita makan dan minum, adakah demi Allah? Di saat kita berada di ladang, di pasar, berada di kantor, dimanapun berada, di situ apakah masih ada asma Allah? Di saat kita sibuk berjibaku mengurusi urusan duniawi kita, mengurusi keluarga kita, menyongsong nafkah untuk keluarga kita, masih adakah sambungan kabel, yaitu kabelnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntung manusia yang masih tersambung batinnya dengan ruh Rasulullah, masih tersambung batinnya dengan niat etikat yang benar. Masih beruntung manusia di zaman akhir, zaman yang sudah semakin carut marut, zaman yang sudah semakin porak-poranda, tetapi hatinya masih ada asma Allah.
dalam angannya masih rindu untuk kembali kepada Allah, langkahnya masih bersama dengan langkahnya Rasulullah, ini layak dan pantas untuk bersyukur. Tetapi sebaliknya celaka manusia tatkala dia sibuk dalam kehidupannya, tetapi ternyata yang mendorong sudah tidak lagi Allah, yang mendorong sudah tidak lagi hidayah Allah, langkahnya tidak bersama dengan niat i'tikad yang benar, maka dia sudah berpisah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat sudah terpisah, loyolah tekadnya, mulai lemah ibadahnya, lemah ruh jihadnya, semangat tekadnya mulai luntur, kekuatan dalam takwa mulai kendor, angannya mulai ngawur, terjadilah pergeseran dalam makom kehidupannya yang semula sebagai Abdullah, hamba Allah yang siap setiap saat dan detik melayani Allah, melayani perjuangan Rasulullah, menjadi hamba nafsu yang setiap saat dan detik siap melayani nafsunya sendiri. Na'udzubillah min. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah alhamdulillah, detik saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih diberikan nafas oleh Allah, kita masih dipertemukan dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa hadir untuk menjalankan rutinitas tahunan, menjalankan amanah, menjalankan wasiat dari guru kita di setiap bulan Ramadan, malam 15, 16, 17 ibadah bersama-sama di taklim kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya mari, modalnya apa? Modalnya adalah pengakuan, modalnya adalah serah diri, pengakuan yang tulus di hadapan Allah bahwa malam ini kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu modalnya. Kita hadir adalah dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing di taklim ini dengan satu modal lillahi ta'ala. Semata-mata kita merasakan kita ini banyak dosa, bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, maka bergelimanglah dosa, berlumuran dosa di dalam jiwa kita, tidak tambah bersih, tetapi dosa dan dosa setiap saat bertambah, menutup hati kita, melumuri jiwa kita tanpa mampu kita menghindarinya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sesibuk apapun kita akan ingat dosa kita, sehingga kita akan betul-betul mengaku bahwa kita itu masih dalam fase mengharap, menanti, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jaga. Malam ini kita hadir adalah semata-mata karena butuh kita kepada Allah, kita butuh ampunan, itu yang utama. Sesuai sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan yang paling penting, yang sangat-sangat penting dibutuhkan manusia, pertolongan yang paling dekat dan sangat emergensi yang dibutuhkan oleh manusia adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ampunan Allah ini dikategorikan Rasulullah sebagai pertolongan Allah yang paling penting? Sebab apa? Sebab dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan terlepas dari belenggu-belenggu dosanya, dari dosa-dosa masa lalunya. Sehingga apa? Tatkala ampunan Allah ini sudah hadir, jiwa yang kotor kembali bersih, jiwa yang resah kembali tenang, jiwa yang nista kembali suci, jiwa yang jauh dari Tuhannya akan kembali dalam dekapan Tuhannya, dekapan Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa di masa lalu kita yang menjadikan hati ini tertutup, yang menjadikan hijab, yang menjadikan kegelapan ini hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam batin kita, hadir dalam rasa kita, hadir dalam pikiran kita, hadir dalam keluarga kita, dan dalam perjalanan hidup kita. Maka kuncinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Manusia yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibarat manusia yang berhutang dosa, lunaslah hutang dosanya. Ibarat manusia ini terpenjara karena kesalahan masa lalunya, karena dosa-dosa kelakuannya, maka lepaslah belenggu penjaranya menjadi bebas kembali. Manusia yang betul-betul terpuruk, terjerumus dalam jurang kenistaan, manusia yang betul-betul tercampakkan di dalam makom yang hina dan nista, dengan ampunan Allah bangkit kembali makomnya menjadi makom mahmudah. Alhamdulillah. Tapi sayang, sungguh sangat sayang, di akhir zaman manusia dikarenakan kurang mengerti tentang apa itu maghfirah, manusia kurang mengerti tentang apa itu ampunan, manusia kurang mengerti tentang bagaimana pentingnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan manusia menganggap ampunan itu sesuatu hal yang tidak penting. Kenapa manusia tidak menganggap penting ampunan Allah? Sebab dia sendiri tidak mengenal dia itu sedang mengalami apa. Ini adalah bukti bahwa manusia tidak tahu dia itu sedang berada di dalam alam apa, sedang mengalami apa, bagaimana kondisinya, karena sudah mati rasanya, mati syarafnya, mati pendengarannya, mati penglihatannya. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Tidak mampu menyaksikan. Jangankan menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan dosanya sendiri tidak mampu. Maka banyak manusia di akhir zaman ini memilih pertolongan yang dianggap paling penting dalam kehidupannya, yang sangat penting dalam kehidupannya, padahal di hadapan Allah itu adalah permohonan yang remeh, yang tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang sangat-sangat berharga, bahwa manusia hidup di dunia ini ibarat adalah manusia dalam kondisi sedang berjuang di tengah-tengah sungai atau lautan. Maka di situ dia berjuang mati-matian bagaimana tidak tenggelam. Di situ dia berjuang mati-matian bagaimana dia tidak mati tenggelam. Maka sesungguhnya pertolongan yang terbesar bagi manusia yang sedang tenggelam, yang sedang berjuang di tengah lautan atau samudra atau sungai yang luas adalah perahu, adalah tali. Yang paling dibutuhkan adalah tali untuk pegangan agar tidak tenggelam. Yang paling dibutuhkan adalah perahu atau apapun istilahnya yang bisa dipegang sehingga dia tidak tenggelam. Inilah ibarat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang tenggelam itu yang paling dibutuhkan adalah tali penyelamatan, perahu untuk keselamatannya. Tetapi banyak karena manusia tidak sadar dia sedang berjibaku, sedang berjuang, sedang dalam kondisi di tengah lautan, maka dia mengharapkan sesuatu yang tidak berharga. Dia mendikani Imam Ghazali, banyak manusia yang justru meminta emas permata di tengah lautan.
Apa yang kamu butuhkan wahai manusia? Kondisimu sekarang sedang cengat-cengat mau tenggelam. Aku butuh emas, aku butuh permata, aku butuh harta dan benda, aku butuh makanan, aku butuh ini dan itu dan lain sebagainya, yang betul-betul sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kehidupannya. Na'udzubillah min. Inilah pentingnya kita iqra' bin nafsi. Inilah pentingnya kita mampu membaca diri kita. Kita ini sedang bagaimana? Kita itu sedang apa? Tatkala kita betul-betul sadar ada satu titik kesadaran dalam diri kita, maka kita akan betul-betul ketakutan kepada Allah. Kenapa sholatnya masih kacau balau? Kenapa sabarnya masih jauh? Kenapa ikhlasnya masih jauh? Kenapa begitu dekat dengan kemaksiatan dan kezaliman? Kenapa begitu dekat dengan kemungkaran? Kenapa begitu dekat dengan kekafiran dalam pribadi kita? Sudah saatnya sadar sesadar-sadarnya sebelum Allah yang menyadarkan kita dengan cambuk-cambuknya. Sadarlah untuk diri kita. Penyadaran dengan apa? Dengan taubatan nasuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah banyak peringatan dari Allah, sudah banyak peringatan dari Rasulullah. Maka tatkala di pagi hari, di waktu engkau bangun tidur, di waktu engkau dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak merasa tidak punya tanggung jawab tentang perjuangannya Rasulullah, maka akan ditimpakan 3 azab dalam kehidupanmu. Ketika di Rasulullah, begitu kita bangun tidur seperti tidak ada tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada angan bagaimana berbenah, tidak ada angan bagaimana membenahi diri, membenahi langkah kehidupan, tidak ada tanggung jawab bagaimana menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. 3 azab ini akan hadir dalam kehidupan kita. Apa? Kondisi hati yang sempit. Hatinya akan menjadi sempit. Walaupun jagat ini luas, tetapi terasa sempit di dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa dia akan mengurusi satu kesibukan masalah yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Setiap saat sudah betul-betul berjuang mati-matian, terus muter mengurusi, ditimbakan satu masalah, satu kegiatan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya, seperti berenang di tengah samudra. Dan yang ketiga, yakhruju minad dunya bi ghairil iman, maka dia akan keluar dari dunia ini dalam kondisi tanpa iman. Sia-sia kehidupannya, sia-sialah apa yang diperjuangkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita sudah mulai cuci tangan dari tanggung jawab kita kepada Allah, maka di malam ini sebagai peringatan bagi kami pribadi dan kita semuanya, mari kembali fafirillah. Mari kita hadirkan kesadaran yang hakiki, kesadaran yang murni dengan pertolongan Allah. Untuk apa sebetulnya kita itu dihadirkan oleh Allah? Untuk apa sebetulnya Allah berikan nafas, memberikan ilmu, memberikan harta benda, memberikan kehidupan di dalam dunia ini? Untuk apa ini harus betul-betul kita sadari. Dan tentunya tidak cuma di Ramadan, tetapi terus berusaha untuk eling lan waspada, sadar, aku hidup karena Allah. Aku berdiri untuk berbakti kepada Ilahi Rabbi dan bermanfaat untuk semua. Dunia ini fana, dunia ini sebentar, dunia ini sekejap. Maka dengan ikrar kesadaran yang hakiki, kita akan lebih punya kesempatan untuk berbuat kebaikan, berkarya. Karena dunia majruatul akhirah, dunia sawah ladang akhirah. Kita akan bisa menanam di dalam dunia yang bisa kita panen untuk akhirat kita. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, jangan ada apa
urusan duniawi kita yang mengganggu hati kita, mengganggu jiwa kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi ada apapun itu yang menjadikan kita terhalang untuk bersyukur kepada Allah, terhalang untuk meraih ampunan Allah, terhalang untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk waktu Ramadan ini mari kita evaluasi, tidak sampai 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun ke belakang, tapi Ramadan ini yang sudah 15, ini malam 15 Ramadan. Ada manusia yang sudah 14 hari puasa Ramadan, tetapi Ramadan, puasa Ramadannya belum menemukan kekhusyuan atau keikhlasan. Kenapa? Dari awal Ramadan hati dan rasanya dipenuhi dengan kebingungan menghadapi masalahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia lalui 14 hari Ramadan itu tanpa kekhusyuan, tanpa kesungguhan, tanpa keikhlasan. Salatnya males, ibadahnya males, zikirnya kabur, i'tikadnya luntur, keyakinannya kendor. Kenapa? Sebab hatinya dijejali dengan pemikiran-pemikiran tipu daya akal dan nafsunya, menjadikan masalah apapun itu bentuknya seakan-akan itulah yang utama. Merobuka siapa Tuhanmu? Masalah. Ada juga yang 14 hari ini senang, dapat duit, dapat ini itu, sehingga apa? Puasanya yang penting sahur dan buka, hidupnya dipenuhi dengan kesenangan hawa nafsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau masalah kita ini 1 tahun belum selesai, apakah kita akan mempersembahkan pengabdian 1 tahun yang kacau balau karena tidak lillah? Atau barangkali masalah kita ini 3 tahun tidak selesai, punya hutang 3 tahun tidak lunas, apakah dengan itu menjadikan kita tidak bisa sholat khusyuk, menjadikan kita tidak bisa berzikir, menjadikan kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara kita, menjadikan kita tidak bisa kasih sayang kepada sesama, dikarenakan hatinya diisi dengan selain asma Allah. Hikmahnya apa? Mari, apapun yang terjadi saat ini, tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Beban apapun yang sedang kita gendong, yang sedang kita sunggi, yang sedang kita pikul, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai itu menutupi hati kita dengan Allah. Tetap berikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, totalitas dalam menyembah Allah, totalitas dalam berzikir kepada Allah, totalitas dalam mempersembahkan penghambaan, pengabdian yang murni, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya. Tetaplah lillah, tetaplah lillahi rabbil alamin. Bisa makan lillah, seandainya tidak bisa makan pun lillah. Ibarat katanya ada duit lillah, tidak ada pun tetap lillah. Apa? Tetap semangatlah di dalam sholat, tetap semangatlah dalam berjuang, tetap semangatlah dalam berbuat baik dan benar, tetap ikhlas mengurusi keluarganya untuk mendekat kepada Allah, tetap ikhlas untuk bergabung di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pandangan tauhid, dalam pandangan Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah, dalam pandangan malaikat, di dalam pandangan haqqullah, masalah yang hakiki, sebenar-benarnya masalah adalah tatkala kita tidak mampu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah yang sejati. Harta yang berlimpah bisa justru menjadi masalah yang besar tatkala dengan harta itu menjadikan tidak ingat kepada Allah. Kesombongan
akan hadir, iri dengki hadir, apapun itu. Maka kuncinya sekali lagi, satu, persembahkanlah penghambaan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persembahkan pengabdian yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ajaran dari guru kita dan eyang guru kita. Ini adalah tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul akan bangkit ruhul jihadnya, bangkit kekuatannya, kekuatan tekad untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh, menjadi pribadi pejuang-pejuang yang sejati, bukan pecundang-pecundang akhir zaman. Menjadi pribadi yang betul-betul sabar, pribadi yang tekun, pribadi yang ikhlas, pribadi yang istiqomah di dalam li'ilali kalimatillah, dalam menjunjung tinggi tauhidillah, mengibarkan bendera pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikumandangkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lapar karena tidak ada makanan, tetapi hati tidak boleh kering kerontang karena ketidakadanya zikrullah. Kita boleh masih dihimpit masalah dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tetapi jiwa ini tidak boleh terhimpit dalam terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebarkan kebaikan, tebarkan kebenaran di setiap saat dan detik, dimanapun kaki kita berpijak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, dihadapi dengan sanjungan, dihadapkan dengan sanjungan manusia, dihadapkan dengan cacian manusia, jangan berubah. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Engkau Rabbku, aku adalah hambamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, aku akan setia dengan sumpah dan janjiku kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi ya Allah, aku tidak akan mundur di dalam mengabdi kepadamu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yakin, jiwa akan merdeka, jiwa tidak akan terkekang oleh apapun, sebab sang pemilik jiwa yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gadaikan jiwa kita kepada selain Allah, jangan tukarkan jiwa kita kepada selain Allah. Ini miliknya Allah, ini adalah dalam genggaman Allah. Saudara rahimakumullah, sebagaimana yang telah dingendikake oleh yang guru kita Syekh Maulana yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, beliau menerangkan, menceritakan tentang keistimewaan dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Reza di hadapan kami, dan juga ada beberapa jamaah waktu itu yang Nur Ghazali ngendiko, karomah terbesar dalam pribadi guru kita Bapak Kiai Joko Reza adalah beliau sangat totalitas, tuntas menghaturkan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan kalimat yang biasa, tetapi tatkala kita resapi dengan nurani, dengan hati, dengan rasa, maka itu adalah puncak kesuksesan manusia sebagai hamba Allah. Puncak kesuksesan manusia sebagai hamba Allah itu tatkala manusia mampu menghaturkan totalitas, menghaturkan segala haknya Allah atas dirinya. Dan itu telah dijalankan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Reza, sebagaimana yang dingendikake yang Ghazali. Beliau sangat totalitas, sangat total, sangat tuntas dalam memberikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka
Maka itu sebagai pelajaran bagi kita. Sudahkah kita itu ikhlas memberikan haknya Allah? Sudahkah kita ikhlas untuk memberikan hak daripada Tuhan kita, yaitu Allah? Yang terjadi di akhir zaman, banyak manusia yang sangat egois, tidak pernah berpikir bagaimana memberikan haknya Allah, tetapi setiap saat hanya menuntut meminta-minta dan meminta yang katanya haknya sebagai hamba Allah. Ini jelas tidak adil, ini jelas tidak pas. Maka hak kita sebagai hamba sudah diberikan Allah totalitas. Tinggal bagaimana hak Allah sebagai Tuhan kita bayarkan. Apa? Bagaimana caranya? Yaitu betul-betul mempersembahkan penghambaan, pengabdian yang tulus hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya aset yang paling berharga, secepatnya diamankan sebelum Israel hadir. Tata sebelum kita berangkat, tata kembali ketauhidan kita, tata kembali tekad kita, tata kembali keikhlasan kita, bahwa hidup dan mati hanya kita persembahkan untuk Allah. Dan tentunya tidak cuma ikrar, dibuktikan dalam langkah kita sehari-hari untuk membenahi diri kita, membenahi langkah kehidupan kita agar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin patuh kepada Allah. Puasaku hanya untukmu ya Allah, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku rahimakumullah, itu tentunya sebagai mukadimah dari pembukaan amalan khusus kita selama 3 malam, mulai malam ini, besok malam, dan juga malam yang ke-17 nanti kita tutup dengan pengajian Nuzulul Quran. Semoga betul-betul membawa hikmah yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, menurunkan ilmu nafi'nya bagi kita, menghadirkan cahayanya di dalam jiwa raga kita dan keluarga kita, sehingga betul-betul kegiatan kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah, membawa hikmah yang besar demi kebangkitan iman dan takwa kita, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dalam semata-mata demi meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara rahimakumullah, untuk itu mari kita lanjutkan dengan amalan salat bersama-sama. Yang batal secepatnya dipersilakan untuk ambil wudhu. Edisi malam ini kita ada di Puncak Lengki guys, ini guys. Acara sudah selesai nih guys. Acara sudah selesai, terus kita metu, terus kita nggak ini guys. Wah mantap, pas malam bulan purnama ini guys. Ngeri-ngeri. Situasi kondisi saat ini kita ada di Puncak Lengki guys, ini guys. Mantap markantap oper guys. Kita nak wis bar, terus acara nak wis bar, acara kita ini guys, nak wis bar acara guys. Kita teman-teman kita nggak ini
Nih guys, wah. Mantap guys. Edisi malam ini kita acarane nak bareng asing ini guys. Ngene wis ora melo guys. Walah rugi banget guys. Rugi jangan ngopol guys. Ini masih 2 malam ini guys. Wah, mata temannya ini wakeh banget guys. Wih. Ngeri. Ngeri guys. Alah, temen. Edisi salah wis do pamitan pulang guys. Soalnya jamnya wis menunjukkan jam 2:30 guys. Si malam ini kita persiapan pulang nih guys. Kita persiapan pulang. Tang nih guys. Wah. Guys. Halo guys, pulang guys. Kita pulang ini guys. Kita pamit pulang guys. Kita pamit pulang, kita salam-salaman sik guys. Nak arep pulang guys, salam-salaman sik kudu eman guys. Kowe nak ora salam-salaman sik gak abdel guys. Gak apik guys. Lah kowe ora salaman karo aku. Lagi nyuting. Aku syuting, Badung. Ya.